Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Sebuah roket air diluncurkan ke udara dan lintasan roket tersebut membentuk parabola. Diperkirakan ketinggian maksimum roket air mencapai 10 meter dan jarak lokasi pendaratan roket air adalah 3 meter dari lokasi awal peluncuran. Baik, ini supaya enak ya, langsung aja ini kita gambarkan sketsanya. Jadi misalkan di sini kita punya sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, lokasi awal peluncuran roket air itu kita misalkan ada di koordinat 0,0 ya. Kemudian di soal dikatakan bahwa roket air ini meluncur membentuk parabola, ya kan? Jadi nanti kalau kita gambar, nah parabolanya akan terbuka ke bawah seperti ini, ya. Jadi ini adalah lokasi pendaratan roket air, katanya 3 meter ya Dek ya. Nah ini 3 meter. Berarti ini X sama dengan 3. Kemudian ketinggian maksimum roket air itu 10 meter. Nah berarti jarak vertikalnya ini adalah berapa? 10 meter. Nah dari sini kita bisa menentukan ya koordinat titik puncak dari parabola. Ini kan sekian koma sekian. Nah, sekian koma sekian, ya kan? Sekiannya berapa? Ini tinggal kita hitung. Kalau dari sini ke sini 3 meter ya Dek ya. Ini kan pas di tengah-tengah. Ini ada garis imajiner yang biasa kita sebut sebagai sumbu simetri, ya kan? Berarti yang namanya sumbu simetri itu kan membagi parabola menjadi 2 bagian yang sama besar, yang sama bentuknya. Maka kalau dari sini ke sini 3, ini tinggal kita bagi 2 aja. Berarti nanti di sini X sama dengan berapa? 1,5. Dari mana? Dari 3 dibagi 2. Berarti untuk absis dari titik puncak itu adalah 1,5 ya. Kemudian untuk ordinatnya ya sama dengan 10 meter kan gitu. Karena kan tinggi maksimumnya di sini 10 meter ya. Bisa membayangkan ya Dek ya. Oke, kemudian tugas kita adalah tentukan persamaan parabola untuk pemodelan lintasan roket air tersebut dan ketinggian roket air yaitu ketika jarak horizontal roket air 1 meter dari lokasi peluncuran. Jarak horizontal itu berarti X-nya. Nah, di sini diketahui X-nya 1 meter, berapa ketinggiannya? Ya, ketinggian itu berarti berapa di sini Y-nya kan gitu, ya. Oke, yang pertama kita akan tentukan dulu persamaan parabola yang bersesuaian. Nah adik-adik, karena parabolanya itu searah dengan sumbu Y, maka nanti bentuk persamaan parabolanya adalah dalam kurung X dikurangi M kuadrat. Kemudian ini sama dengan 4P kali dalam kurung Y dikurangi dengan N ya. Oke, ini saya beri tanda dulu. Kemudian di sini M-nya 1,5 dan N-nya itu 10 ya. Jadi langsung aja ini kita masukkan ya. Dalam kurung X dikurangi 1,5 kuadrat ya sama dengan 4P kali dalam kurung Y dikurangi dengan 10. Nah sekarang kita tinggal menghitung nilai P-nya ini berapa ya. Di sini kita punya titik 0,0. Titik 0,0 ini juga berada pada parabola. Berarti kita bisa memanfaatkan data ini ya untuk menghitung nilai P-nya berapa. Jadi X-nya kita masukkan 0 ya, 0 dikurangi 1,5 kuadrat sama dengan 4P kali dalam kurung 0 dikurangi dengan 10 ya. 0 dikurang 1,5 itu kan min 1,5. Nah, min 1,5 di kuadrat ya sama saja dengan 1,5 kuadrat yaitu 2,25 ya. Kalau 15 kuadrat itu 225. Berarti kalau 1,5 kuadrat ya sama dengan 2,25. Sesimpel itu. Kemudian di sini ada 0 dikurang 10 itu min 10 ya Dek ya. Berarti min 10 kali 4 itu min 40. Nah, ini min 40P. Maka P sama dengan 2,25 dibagi min 40 atau min 2,25 dibagi dengan 40. Nah ini sudah cocok ya sesuai dengan konsep yang kita pelajari sebelumnya bahwa kalau P-nya itu bertanda negatif maka parabolanya pasti terbuka ke bawah
ya, kalau nanti parabolanya searah dengan sumbu Y. Kalau searah dengan sumbu X, ya berarti kalau P-nya negatif, maka dia pasti akan terbuka ke kiri, gitu konsepnya ya. Oke, ini saya akan hitung dengan kalkulator aja. Jadi minus 2,25 kita bagi dengan 40, hasilnya adalah minus 0, berapa ini? Minus 0,05625. 05625 ya. Nah, tinggal kita kembalikan ya ke persamaan semula ini. Jadi dalam kurung X min 1,5 kuadrat sama dengan 4 kali, ini ya, 4 kali minus 0,05625, ini kan 4P. Nah ini, langsung aja ini kita kalikan ya supaya cepat ini. Jadi minus 0,05625, ini kita kalikan dengan 4. Nah hasilnya ternyata minus 0,225. Minus 0,225 kali dalam kurung Y dikurangi dengan 10. Nah ini kalau kita jabarkan ya, berarti kita punya X kuadrat kemudian minus 3X ya, dari min 1,5 kali 2 kali X. Kemudian di sini ditambah 1,5 di kuadrat ya. Berarti di sini ditambah 2,25. Nah, yang ruas kiri beres. Sekarang yang ruas kanan. Berarti di sini minus 0,225Y ditambah 0,225 kali 10 itu kan sama dengan 2,25. Berarti di sini plus 2,25 ya. Ini kita bawa seluruhnya ke ruas kiri ya, Dek ya. Berarti X kuadrat kemudian minus 3X plus 0,225Y. Lalu di sini ada 2,25. Ini juga ada 2,25. Berarti ini bisa kita coret ini ya. Nah, seperti ini ya. Maka ini sama dengan 0. Nah, ini jawabannya ya. Jadi persamaan parabolanya adalah seperti ini. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 0,225Y. Oke. Selanjutnya untuk menentukan jarak mendatar ya, kalau saya tidak salah tadi. Coba ini saya baca ya. Kita baca. Oh ini bukan jarak mendatar ya, menentukan ketinggian. Nah, tentukan ketinggian roket air ketika jarak mendatar atau jarak horizontal roket air tersebut 1 meter. Nah, berarti tugas kita di sini adalah menghitung Y-nya, yaitu ketika X-nya sama dengan 1 meter. Ya, tinggal kita masukkan ke persamaan parabola yang sudah ketemu ini. Nah, kita isi di sini X-nya sama dengan 1 meter untuk menentukan Y-nya. Ya, oke, ini mungkin saya kerjakan di atas sini aja ya. Jadi kalau ini adalah soal yang A, nah ini adalah soal yang B, yaitu menentukan ketinggian roket air, menentukan Y-nya. Berarti di sini 1 kuadrat ya kan dikurangi 3 kali 1 sama dengan minus 0,225Y ya. Ini kita kembalikan ke ruas kanan aja ini, minus 0,225Y. Nah, sehingga min 3 kali 1 itu min 3 ya. Kemudian 1 dikurangi min 3 itu sama dengan min 2. Maka Y sama dengan min 2 dibagi min 0,225. Nah, coba ini saya hitung dengan kalkulator ya. Kalau minus ketemu minus ya, minus ketemu minus. Maksudnya minus dibagi minus kan jadi plus gitu kan. Kemudian ini 2 dibagi 0,225 ya. Hasilnya adalah 8,889. Nah, ini jawabannya ya. 8,88889 gitu ya. Ini saya bulatkan aja 8,89 meter. Artinya apa? Artinya ketika jarak horizontal roket air itu 1 meter ya, taruhlah kita kira-kira ada di sini ya, ini 1 meter, kemudian ditarik garis, nah kan gitu ya. Nah, ketinggiannya berapa? Ini kalau kita hitung ternyata ketinggiannya itu adalah
8,89 meter. Kalau ketinggiannya maksimum tadi itu 10 meter. Gitu cara mencarinya ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.